Gosip 25 Desember 2014. Ada sandiwara antara Cita Citata dengan Ijon, mantan suami Citata. Abnormal Gossip Channel. Hancuran, bagaimana tidak? Ivan yang mulai mengejar Cita karena masih berstatus lajang itu pun harus menerima kenyataan kalau wanita yang ditaksirnya ternyata masih berstatus istri orang. Lantas, mungkinkah kenyataan ini membuat Ivan patah arang mengejar cinta Cita Citata? Benarkah pula Ivan pun mengubur keinginan untuk mencari pendamping hidup karena selalu bertepuk sebelah tangan? Jadi harus kuat, ya kan. Terkadang media itu kan bisa menjadi sahabat, tetapi kalau ada berita-berita yang hot, dia juga butuh berita. Semua program TV butuh rating, semua program TV butuh tontonan gitu kan. Jadi ya media juga kan orang-orang kreatif yang membuat sebuah berita gitu. Jadi ya kita harus bisa bermain dengan berita-berita itu sesuai dengan kebenaran yang ada gitu kan. Jujur, terus begitu ya kayak gitu sih. Dan buat aku selebriti itu kan nggak luput dari gosip, nggak luput dari bincangan orang gitu. Karena di saat orang itu di atas pasti ada yang suka dan ada yang tidak. Ya namanya masa depan nggak pernah tahu, apa yang terjadi besok aja saya nggak tahu kan kayak gimana gitu. Jadi ya saya tinggal ngejalanin aja sehari-harinya seperti gimana. Besok ada apa, besoknya ada apa lagi gitu sih. Nggak pernah ada planning yang gimana-gimana. Ya dijalanin sekarang ya nyaman-nyaman aja ya kan. Karena buat saya cinta itu nggak harus dicari, tapi dia akan datang dengan sendirinya gitu. Jadi ya sekarang mumpung belum menikah, mencari yang tepat, mencari yang memang cocok buat saya, mencari yang memang take and give-nya ada, bisa saling support, bisa buat kita sama-sama bahagia gitu aja. Walaupun Cita dan sang suami Gali Purnama atau Ijong telah membuat pengakuan di hadapan publik, namun bagi Kirti Putra, pernyataan Cita dan Gali Purnama terasa ganjil sekaligus menyembunyikan sebuah rencana tertentu. Lantas benarkah di balik pengakuan Cita dan sang suami tersimpan tujuan untuk mendongkrak popularitas masing-masing pihak? Benarkah ada orang tertentu yang mendesain pengakuan Ijong dan Cita tersebut? Itulah kenapa banyak sekali katakanlah sinetron semacamnya itu laku dengan kerasnya. Sehingga ini kan kayak sinetron kehidupan nih. Ada seorang wanita yang lagi naik daun tapi punya cita-cita punya masa lalu yang tanda petik menyedihkan atau kelam deh gitu ya. Sehingga daya ungkit untuk yang sekarang jadi lebih besar. Jadi ini bisa digunakan entah secara sengaja atau tidak sengaja untuk mendongkrak popularitas kita sendiri. Untuk popularitas sendiri, Cita sendiri juga nggak tahu bakalan jadi artis terkenal gitu. Jadi awalnya Cita ke Jakarta hanya untuk bekerja untuk Cita dan keluarga Cita, dan akhirnya ini nggak sengaja sama sekali Cita bisa jadi terkenal. Jadi semua ini memang nggak disengaja sama sekali. Jadi apakah ini ada seseorang di belakangnya untuk menyatakan Cita harus seperti itu? Kalau iya, sekali lagi, kalau iya berarti ini sebuah strategi PR. Ini adalah sebuah cara untuk mendongkrak popularitas. Tetapi sekali lagi selalu ada dua sisi mata pisau nih. Ya, koin tuh, uang tuh ada dua nih, dua sisi uang logam. Sisi lainnya adalah bisa jadi sekali lagi tadi yang saya katakan bahwa ya memang dia sudah terlalu memendam cukup lama, akhirnya dia punya media, punya cara, punya kesempatan untuk cerita. Ya dia putar terus, cerita terus sampai akhirnya kemudian bebas benar. Sebuah kata cerita yang tanda petik seperti rekonstruksi, kemudian citra yang masih harus dijaga, berarti masih dipasang barrier, masih dipasang kata-katanya ditata rapih gitu ya. Seperti tidak ada halnya seseorang yang melakukan klaim. Kalau maksud saya klaim itu seperti ini, seorang suami yang istrinya sedang naik daun dan dia ingin klaim bahwa ini istri saya karena ada rasa kepemilikan di dalamnya, itu bukan seperti ini, nggak kelihatan, tidak ada tampilan dominasi di situ, tampilan agresi di situ, nggak ada. Yang ditampilkan adalah sebuah proses yang sepertinya kayak
orang ini ya cerita aja bahwa ya saya suaminya loh gitu. Tapi kalau misalnya diakui juga nggak apa-apa, nggak diakui juga ya nggak apa-apa gitu. Ini aneh menurut saya. Kenapa dia maju? Ya ini yang harus dipertanyakan. Apakah memang ada sebuah kita bisa beberapa alternatif di sini ya. Salah satunya misalnya memang dia pingin numpang publisitas bisa, atau memang ini ada sebuah katakanlah desain besar di mana semua pihak akhirnya diuntungkan. Dari cita-citanya sendiri diuntungkan karena ada katakanlah acaranya nanti, kemudian dari Ijongnya sendiri diuntungkan karena kemudian orang jadi lebih kenal dia, dari kemudian drama yang tercipta juga membuat orang jadi mengkonsumsi media lebih banyak lagi. Maksud saya bisa jadi itu salah satu alternatif. Mungkin suaminya memang tenang, sebelahnya itu yang kurang tenang tadi kita lihat ya. Iya, kayak Kenapa gitu, lebih hati-hati, semangat? semangat banget gitu kan. Pak gini aja deh Pak, kenapa baru 2 tahun baru nyari deh Pak, gitu aja. Kemana aja selama ini, sebelum kita sakitnya di sini belum ada tuh. Kemana nggak nyari? Nyoba nyari, tapi kan katanya nomornya hilang. Ya hilang, nomor hilang aja, salah alamat bisa dicari kok. Ayo tinting, gali salah alamat, ya kan? Bisa lah dicari, orang tuanya pasti udah tahu kan. Orang pinter kek ya, orang pinter bisa. Gimana cita-cita tak? Di sini. Sembur ya kan. Tapi udahlah, kita harapkan cita-cita tanya baik-baik aja ya. Udah tenang aja, kita yang penting berkarya. Iya. Dan sama Ivan Gunawan tuh tetap jalan terus. Ya kan? Bisa tuh cocok banget kolaborasi. Pas satu ngurusin baju, satu nyanyi. Aduh kan.